Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Ton Rabo ya. Ada yang mengatakan tolong saya diramal gitu ya. Kalau saya meramal Anda ya. Kalau channel ini kan umum ya. Hanya sebuah gambaran. Tapi kalau saya meramal kayak Wangeli ya, ngomong R ya. Meramal Anda otomatis membuka aib Anda. Dosa bagi saya gitu. Nah, itulah kenapa meramal itu gak boleh gitu ya. Meramal terhadap seseorang itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena itu membuka aib, membuka aib seseorang. Nah, di channel saya yang saya buat itu saya kasih tahu gitu, ya, supaya teman-teman itu bisa meramal diri Anda sendiri. Ya, sangat mudah sekali gitu. Anda lihat perilaku Anda itu loh, itu adalah gambaran masa depan Anda. Anda lihat perilaku Anda, apakah Anda ini semangat, apakah Anda ini disiplin, ataukah Anda ini males, ataukah Anda ini gak karu-karuan. Itu akan menentukan hasil akhirnya. Nah, ketika Anda katakanlah ada minta saya ramal, terus saya beberkan ya, ramalan tentang diri Anda. Ketika itu positif, wah Anda senang. Ketika itu negatif, tidak cocok ramalannya. Jadi sifat manusia semacam itu. Subjektivitas itu akan ada. Makanya saya kasih tahu ya, bagaimana supaya Anda itu bisa melihat diri Anda ini, menggunakan energi. Ya. Sering-sering Anda itu zikir. Ya. Sering-sering Anda itu wirid. Sering-sering Anda itu puasa. Supaya Anda itu selaras dengan alam semesta. Ketika Anda selaras dengan alam semesta, mata batin Anda ini akan terbuka. Anda akan bisa mendapatkan informasi tentang diri Anda. Dari pancaran energi yang Anda pancarkan terhadap alam sekitar Anda, itu akan menunjukkan kepada Anda. Memberi kode. Nah, kode-kode ini baru bisa dipahami oleh bahasa energi. Bahasa energi ini baru bisa dipahami oleh orang-orang yang ahli meditasi, ahli wirid, ahli zikir, ahli baca kitab suci, ahli ibadah. Nah, kenapa kok orang tidak seperti itu, ahli semacam itu? Kok bisa juga? Nah, itu bukan orangnya, tapi ketempelan jin. Ya, memiliki kotam yang mencuri dengar. Nah, keakurasiannya itu 50%. Beda dengan kemampuan yang Anda bentuk sendiri melalui olah batin, melalui olah spiritual. Nah, inilah teman-teman ya, supaya Anda itu bisa melihat ramalan masa depan Anda. Tidak hanya berdasarkan logika saja. Kalau logika ya mudah gitu loh ya. Anda lihat saja disiplin Anda saat ini gitu loh. Ibadah Anda saat ini, kerja keras Anda saat ini. Ya. Kalau saat ini Anda malas, ya pasti ya, September ya akan hancur. Ya. Karena rumus kehidupan itu semakin berganti tahun, itu semakin berat tantangannya. Ketika Anda tidak meningkatkan kualitas diri Anda, ya pasti hancur. Nah, bisa dibuktikan. Nah, itu secara logika ya, secara mata telanjang bisa Anda lihat ramalan kehidupan Anda masing-masing. Tapi kalau Anda ingin lebih dalam lagi, asah mata batin Anda dengan wirid, zikir, meditasi, puasa. Nanti dengan sendirinya Anda akan tahu apakah Anda hancur atau Anda sukses, itu Anda akan tahu. Nah, ketika Anda sudah tahu ke depan ada masalah, ya persiapkan supaya tidak terjadi masalah. Nah, tujuan dari ramalan itu semacam itu. Sama dengan primbon ya, yang disampaikan oleh leluhur kita. Itu adalah alat bagi diri Anda untuk memperbaiki diri Anda. Bahwasanya ada potensi-potensi ya. Teman-teman Weton Rabo katakanlah di umur 50, umur 60 Anda itu hancur. Anda saat ini umur 40. Apa yang Anda harus lakukan? Yuk persiapkan supaya tidak terjadi. Demikian saudaraku Weton Rabo ya.
Nah, ini saya sambung lagi ya, sekalian ya, biar terjawab juga ya, biar terjawab juga pertanyaan saudara kita. Saya memanggil sedulur papat di siang hari di sawah, kok malah ngomong sendiri di malam hari jam 11.30 juga nggak datang. Terima kasih atas jawabannya ya. Sedulur papat Anda itu pasti datang ya, pasti datang ketika Anda panggil, Anda datang. Kenapa kok tidak datang? Itu karena Anda itu tidak bisa merasakan kedatangannya, karena frekuensinya itu beda ya. Nah, orang yang bisa melakukan ini ya, itu orang-orang yang ahli wirid, ahli zikir, ahli puasa, ahli ibadah ya. Kalau ahli ilmu belum tentu bisa, paranormal pun belum tentu bisa memanggil sedulur papat untuk wujud itu. Ya, karena dimensinya halus, lebih halus daripada kotak. Ini butuh latihan terus-terusan. Nah, ketika Anda ngomong sendiri dengan sedulur papat, ya, saya ngomong sendiri di dalam batin, lah itulah sedulur papat Anda. Nah, cuma Anda tidak bisa merasakan saja energinya, karena belum terlatih gitu loh. Kalau Anda latih, ya bisa. Sampai ketemu itu bisa. Nah, cuma memang butuh proses ya. Butuh proses yang lama, teman-teman. Saya sendiri itu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Bayangkan 5 tahun ya. Laku apa yang saya lakukan ya? Saya wirid, dikir ya. Dalam sehari itu ya kurang lebih 20.000 amalan yang saya amalkan ya. Jumlahnya ya kalau dijumlah. Misalkan sholawat 1000 kali. Ayat kursi 1000 kali. Pagi sampai sore, sampai malam. Paginya puasa. Loh iya saya lakukan ya. Ketika saya terkena sihir telusan tadi. Belum lagi baca kitab suci. Macam-macam amalan itu. Itu saja butuh waktu 5 tahun gitu. Nah, Anda kalau baru memahami, baru mengenal, ya dinikmati saja dulu prosesnya gitu ya. Nah, suatu saat pasti akan ketemu. Gitu. Nah, kalau Anda merasakan ya mudah. Merasakan Anda panggil orang awam pun ya bisa. Tapi untuk bisa menggunakan, untuk bisa bertemu, nah ini butuh proses. Nah, karena apa? Dimensi mereka beda dengan dimensi kita. Ya, dimensi kita, dimensi pancar ini kan dimensi lahir. Dimensi mereka itu lebih halus daripada makhluk halus. Nah, ini saya sambung lagi ya. Kaitannya dengan saya ini bingung sama istriku, kelahiran weton Kamis. Caranya bagaimana? Tidak usah bingung ya, dikasih uang yang banyak gitu ya. Pasti ya juga nurut gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya sederhana ya. Pasangan Anda itu tidak perlu Anda nyalakan pasangan Anda. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tidak perlu. Ya. Ketika Anda mau ya, memperbaiki diri Anda, itu pancaran energi Anda itu akan bisa menundukkan dengan sendirinya ya. Jadi jangan Anda itu teman-teman weton Rabu ya, jangan banyak conversation gitu ya. Jangan banyak ngandani ya dengan mulut, tapi tindakan Anda itu berbanding terbalik. Biasanya seperti itu ya. Nah, yang perlu Anda lakukan ya, beri contoh dengan tindakan. Nah, itu adalah kewajiban Anda ya, membimbingnya itu gitu ya. Jadi kalau katakanlah istri Anda itu, pasangan Anda itu tidak benar, terus mau macam-macam, ya memang itu terbuat dari tulang rusuk Anda yang bengkok. Ketika Anda luruskan ya patah. Nah. Ya Anda harus pandai-pandai lah ya. Di dalam Anda menjalani kehidupan itu. Ya, membimbingnya ya, dengan tindakan ya, jangan hanya ucapan. Kalau ucapan tak wis kebal. Dengan tindakan. Nah, disitulah ibadah Anda ya. Nah, Anda niatkan ibadah. Nah, ketika Anda niatkan ibadah, apapun yang terjadi, misalkan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, itu adalah ujian. Nah, semakin Anda diuji, semakin meningkat derajat Anda.
Demikian saudara Koton Rabu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.